Tapi ada nggak satu kota yang memorable nih kayak, wah ternyata seenak ini ya makanannya? Manado. Manado? Aduh belum pernah lagi. Banyak dia enak semuanya. Yang pisang pakai sambal tuh pertama kali gue makan di Manado. Terus kelapa tartnya enak banget. Gue kayak di sini makan kelapa tart biasa aja maksudnya. Anjir enak banget kelapa tartnya. Terus sama tapi ini waktu itu ya. Ya. Babi. Oh, itu deket banget tuh. Iya. Jadi Bican ngerasa kan, gue udah lebih merit nih. Gue kalau cerita soal Bican tuh. Kalau itu nangis juga di sini. Gimana? Cerita soal Bican tuh. Gue kalau cerita Bican tuh seneng gue. Emang lu banyak lupanya ya? Iya, dan untungnya si pendengar akhirnya ngerti, tahu. Jadi kadang gini, Bang, inget gua nggak? Gitu. Siapa ya? Oh yang ini. Oh ya. Tapi itu pernah terjadi di orang penting nggak, Bang? Orang penting. Orang penting pernah nggak ya? Lupa. Ya Allah. Yuk makan gultik, yuk ayo makan gultik. Gurauan lintas topik. Sobat Tikungan, Andi Wijaya. Kalau preman yang bilang udahlah. Oh, ini lah. Nama panjang. Mana masih Bang Awe. Betul. Bang Awe. Ini podcast sungkan. Sungkan gua Bang Awe. Ya jangan dong, kenapa sih sungkan? Nah, karena ini Bang, karena dulu tuh apa namanya? Penjajah. Bukan dulu penjajah, maksudnya dulu pas awal-awal stand up tuh agak-agak takut kalau tampil di ada Bang Awe. Kenapa takut? Kenapa? Orang lu ini is. Dulu Bang. Lu emang nggak mau dekat sama gua? Enggak, bukan nggak mau dekat Bang. Cuman ada apa namanya? Pasti kayak gitu deh junior awal. Enggak kayak gitu ya. Aku gitu. Enggak. Lu gitu sama gua doang apa sama banyak? Banyak sebenarnya. Banyak. Cuman kadang siapa aja? Bang Awe, Bang Ajis, terus Nah, nggak enaknya tuh gimana? Misalnya lagi open mic nih. Iya, misalnya lagi gua sama Adis datang gitu. Lu apa gimana? Kalau lagi stand up? Kalau ditonton. Oh. Kalau ditonton ada kekhawatiran. Selamat makan. Selamat malam kan harusnya. Tapi Bang Awe tadi ngomong selamat makan, mau makan nggak? Gue sih. Boleh. Akhirnya jualan deh. Ada beneran? Ada. Enggak, tapi gue pengen dong ini. Oh ini mau keluar sesuatu. Mau keluar apa dari sini? Lu tapi gondrong. Lu tapi gondrong. Aduh. Ya teman, bisa ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Lu keren gondrong tau? Masa? Lu pernah gondrong nggak? Pernah waktu stand up fest tahun 2000. Stand up fest pertama kali ada stand up fest. Iya. Awal-awal. Dia ngerasa kayak John Wick. Gondrong masih gimana? Segini. Oh. Iya, kata kalau gue sih kayak mirip John Wick ya. Tapi kata anak-anak dari Jaja Mihar, gue sakit hati jadi gue. Itu udah kerja? Bukan udah kerja, ini udah suci, udah lewat. Emang pernah? Pas lagi stand up fest, Stand up fest setelah pandemi, stand up fest. yang dicengin Ali Akbar waktu itu. Oh iya. Di panggung, Iya. Aku malah nggak. di panggung luar waktu itu, Bang Rio. Nggak gua. Gultika mau dikit atau banyak? Dikit aja. Dikit aja. Oke. Gultik tuh dikit. Iya, kalau porsi gulti. Iya. Tolong, Repot ya. Repot. Kayak nggak ahli gitu. Gua kalau beli makanan, terus abangnya kayak bingung. Gua udah males nih. Gitu. Maksudnya bingung gimana? Gimana ya? Kalau pedagang laku tuh cepet gitu. Satu Harga mas, ngapain? satu ya. Kayak gitu kan. Kalau ini tuh kayak satu ya. Ini mah Iya kayaknya nggak enak. kayaknya nggak enak nih makanannya langsung gitu ya. Ini gua doang yang makan nih. Iya. Ya mau ya lah. Lu nggak pada makan? Udah. Banyak ini. Banyak ini mah. Tapi nggak harus sampai habis juga kan. Ambil Boleh ngobrol Bang, aja. sambil nyicip-nyicip. Oh boleh. Boleh. Pakai kerupuk kalau gultik kalau pakai Ya, kerupuk. Pakai kerupuk, paling enak pakai kerupuk. Gultik mantap. Bener. Ini dagingnya tikus kan? Enggak dong. Tapi Kan gultik gulai tikus. enggak itu mah isu. Isu. Gue lupa siapa kan. Jadi gini kan dulu kalau ada anak stand up dari luar Jakarta, biasanya tuh kita bawa Diajak makan situ. Gultik. Gultik, Gitu. ya. Terus
enak. Gue lupa siapa tuh, enak. Enak, iya. Terus kita ngomongin nih sama anak-anak Jakarta. Iya, anak Jakarta lah gitu. Iya, nih enak nih, tikusnya berasa banget ya lagi itu dia. Terus gimana bang? Ini kan bule tikus, emang itu. Wah, iya beneran ini nih dari sini nih, dari kan ada got ya. Terus dia langsung, tapi ini lagi enak nih tikusnya nih. Lagi enak tikusnya. Don langsung mental itu. Biasanya lu ngerjain anak-anak gitu. Rutinitas itu bang ya. Iya. Makan gultik benar-benar. Udah lama tuh nggak begitu, apa open mic. Iya, udah lama tuh nggak ada acara. Lu masih pada begitu nggak? Kadang-kadang. beres show bang. Kalau beres show yang di Bulungan. iya, Bulungan bener. pasti nongkrongnya di situ tuh. Iya. Ini AC nih bang. So, cobain dulu Lu nungguin gua makan ya? Enggak, dia sambil bakal makan aja. nyobain. Iya, makan aja. Dia nungguin gua ngehap gitu. Enggak, aman aja bang. Oke. Aduh, aku yang kena. Aduh, pengen kita yang kena. Nah, aman aja bang. Ini enak bang sebenarnya. Abang, Ini ada jebakannya ya, lu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi bang Awe mau makan ini. Iya, kenapa? Nggak, bang Awe mau makan ini atau sesuatu yang ada di kota. Nggak ada di sini. Ada pilihan. Oh, ini atau di situ. Tapi kalau bang Awe milih situ, nggak boleh makan yang ini. Gitu. Oh, gitu. Iya. Berani lo is, katanya lo sungkan. Hah? Ya, lu nggak lihat lu agak pelan adanya. Gue orangnya suka berjudi. Oke. Kayak gambling. Gambling. Hidup tuh gambling. Yes. Kan? Gue makan aja. Harusnya itu. Kalau gambling harusnya itu. Kekeh. Gimiknya nggak jalan. Nggak jalan bang. Jadi kayak Andre dari set. Andre. Tapi gue pengen itu deh. Yes. Yes. Akhirnya mau. Tadi ya, Bang, ya. Gitu ya. Untung aja mau. Akhirnya keluar deh. Iya tuh. Udah. Ini apa lagi? Nggak tahu nih, coba apa Ini tuh? apa nih bang? Coba. Apa ini? Apa, Drew? Apa nih? Hah? Ya kok apa tuh? Ini telur ceplok. Apa namanya? Telur. Hah? Telur. Iya, apa? Semur telur. Iya. Apa ini kenapa? Nggak gini malah ini kebiasaan nih, kebiasaan. Kebiasaan salah nih yang ini. Biasanya nih. tuh bintang tamu tuh pas ngeliat makanan dari sini Makanan favorit. Oh, iya, ini mah favorit gua nih. Harusnya dari awal keluar. Kok bisa tahu ya? Aduh, astaga, bisa tahu ini. Enggak, harusnya pas lagi keluar. Ini makanan susah banget didapat. Gampang. Lontong sayur ada tukang lontong sayur. Enggak, sebenarnya ini mungkin comfort food. Ceplok telur itu comfort food buat gua. Oke. Oh, biar Kayak- cepet lah ya. Ya, gua ceplok telur pakai kecap. Ya, makan. Lahap gua, beneran. Ya. Pakai bawang goreng lahap. Ceplok telur dicabein, di balado, lahap gua. Kayak gini, lahap. Jadi nggak tahu kenapa gua ceplok telur tuh comfort food lah. Udah pakai Oh. roti bisa gua lahap. Diapain aja dah tuh. Ya, oh sini. Jadi ini comfort food. Comfort food, ya. Bukan favorit berarti. Oh, kalau makanan yang Favorit? Favorit banget. sate kelatak. Oh, wah, Andre. Ya lu ke Nggak ada ini, usahanya. Madi. Sate kelatak Madi. Nggak ada usahanya. Kalau ada niat mah pasti bisa. Bis aja ngebis. 12 jam. Ada kelatak-kelatak di Nggak, Jakarta kan ada. Tapi sebenarnya gue tuh ya mungkin lihatlah badan gue ya, makanya emang senang makan. Jadi kalau ditanya sebenarnya kalau tanya makanan favorit juga agak bingung sih. Karena tapi ya seringnya gue jawab sate kelatak lah. ya. Yang paling suka banget tuh bang ya. Mang Adi berarti. Madi. Ya. Tapi Best. salah satu ini gue kalau keluar kota gitu pasti ini kuliner, nyari kuliner. Pasti gitu. apa Oh yang dicari punya kulinernya tempatnya. bang? Bukan tempat nongkrongnya gitu nggak ya? Enggak, gue tempat makan pasti. Gue ada beberapa kota yang di handphone gue ada ininya, misalkan. Listnya? Iya, Oh. Jogja. Kelatak. Ini ada Surabaya, ini. Jadi kalau gue ntar mau ke sono, gue lupa. Buka. Oh iya ini ada ini. Gitu. Oh, iya. Dan sekarang beberapa orang udah tahu, terutama Jogja. Jadi orang sering nanya ke gue, bang, saya lagi di Jogja, makan apa ya? Udah gue tinggal copy paste tuh, bread. Iya beneran. Oh jadi daerah-daerah mana aja bang? Tapi ada nggak satu kota yang memorable nih kayak wah ternyata seenak ini ya makanannya. Manado. Manado. Oh. Aduh, belum pernah Apa lagi. tuh? Yang itu belum gue catat itu. Banyak dia enak semuanya. Yang pisang pakai sambal tuh pertama kali gue makan di Manado. Pisang Oh, goreng. pisang goreng pakai sambal. Nah, dia tuh pisang gorengnya beda tuh, bukan manis jadinya. Oh, memang setengah mateng dia. Iya, pisang apa Mengkel, ya? mengkel, Kayak gitu mengkel. tuh.
Terus klaper tartnya enak banget. Gua kayak di sini makan klaper tart biasa aja maksudnya. Anjir enak banget klaper tartnya. Pokoknya banyak deh. Pisang hijau, pisang hijau. Ya. Terus sama tapi ini waktu itu ya. Ya. Babi. Sate babi. Perbewongan di sana. Ya. Tadi saya tuh nyari yang lain tapi aduh nggak ada. Itu Tapi sih. yang babi enak sih. Maaf ya. Tapi dulu tuh udah lama ya, gue. sama. Di Manado ya, Bang ya? Manado. Ya bukan karena gua baru nemu mungkin emang orang udah tahu semuanya. Cuman kebetulan gue baru ke sana. Sambil makan yang Makassar juga enak. Makassar yang enak. Makassar. The best Makassar. Iya. Coto gitu-gitu ya. Kalau basah. Kalau bahasa serigala, the best. Terus daging serigalanya tuh Bukan, itu nama jalan. Kalau bahasa serigala nama jalan. Nama jalan. Gue belum pernah soalnya, masa enggak makan serigala? Udah, serigala itu jalan serigala. Jadi Oh, namanya tapi Palu Palu Basah. Basah di Jalan Serigala. Ya, bukan Gue pikir daging serigala. Susah juga kan motongnya. Gue tuh kemarin baru nyobain makanan Makassar ini, apa namanya? Yang daging burger. bukan daging. Well, itu mah McD. Makanan khas ini. Apa sih namanya yang pakai kayak ada tulangnya? Oh, Yang konro. hijau. Konro. Nyobain konro kemarin. Konro, karebosi. Karebosi. Iya, konro di Daeng apa gitu. Ya, enak. Enak tuh. Tapi Bang, menurut Bang Awe sebagai Bang Awe kan dulu mantan presiden stand up Indo. Ya. Menurut Bang Awe, Gibran gimana, Bang? Baik ya. Iya, baik lah masa enggak. Baik. Kata dia. Diam. Santai. Baik. Enggak banyak tingkah. Enggak banyak tinggal. Enggak banyak berperilaku. Allah, pertanyaannya begitu-gitu tuh aneh Ya banget. kan penasaran. Bukan Bang Awe dulu kan mantan presiden stand up Indo. Iya. Tahun berapa, Bang? Periode tahun berapa waktu itu? 2015 sampai 2019. 4 tahun berarti. 4 tahun. Ada nggak Bang pengalaman-pengalaman saat mengurus stand up Indo tuh yang ini kayaknya aneh banget dah. Iya, jadi belajar ini. Oh, Indonesia tuh emang segitu beragamnya. Jadi emang agak susah ngaturnya. Karena misalnya ya, laporan deh misalnya, laporan dari komunitas. Bang, kita nih open mic kita sepi Bang. Nggak ada penontonnya. Gitu. Tapi komiknya banyak Bang komiknya, cuman jadi kita susah ngetes materi karena penontonnya komik-komik juga, itu aja gitu. Satu daerah nih, daerah lain ada yang, Bang kita nih komiknya kurang Bang. Kita cuman pernah open mic cuma bertiga. Kali 10 menit cuma setengah jam udah kelar. Iya, open mic ya. Sampai 2 kali naik katanya gitu. Komik itu. Terus gue bilang, oh, kalau penonton sana gimana? Penontonnya banyak Bang. Nah kan jadi lucu ya. Tukeran aja, tukeran ya. Iya bener, sweet ya. Jadi terus ada nih bener satu daerah ya pernah gini waktu. Iya Bang, jadi kita ini kalau open mic Bang, komik di sini gimana? Komiknya banyak Bang. Penontonnya gimana? Penontonnya juga banyak. Nah itu Bang, cuman karena penontonnya banyak, kafenya penuh, jadi terlalu berisik. Apa sih bingung gak lo? Wah, salah itu salah. Masa ngeluh? Kan bagus ya, komik banyak, penonton banyak. Ya seru kan Seru ya. harusnya kan. Dia bilang penontonnya jadi terlalu berisik Bang, jadi kadang-kadang nggak fokus ini nonton. Elah kan. Jadi memang beragam Beragam lah, banget. beragam masalahnya ya. Laporannya juga gitu-gitu. Itu sih yang oh memang beda daerah aja udah bisa, beda cuman sejengkal aja udah bisa beda banget ini. Tapi kan kalau waktu Bang Awe menjabat sebagai presiden stand up Indo kan pasti kan ada tuh ya curhat-curhat komik yang anjir nih tiba-tiba kenapa gua ngurusin ini gitu kira-kira. Kan tapi kan memang biasanya kan orang menghubungin pertama kali pasti kan karena kita dalam satu komunitas. Iya. Bang Awe kayak gini nih. Karena kan irisannya sama-sama stand up kan. Mungkin sama stand up atau apa Itu gitu. macem-macem tuh Bang Awe. Iya, ada dari yang pertanyaan penting, saya pertanyaan nggak penting juga. Kayak nelfon, Bang, kita ada ini sedikit masalah nih Bang. Oh iya, apa? Teleponan. Ya gini Bang, kita tuh mau bikin lomba. Nah ini kita lagi bingung Bang, nih hadiahnya uang atau barang? Terus gue masa gitu nanya ya, tentuin aja sendiri. Masa kan dukung presiden? Makanya. Lu bayangin Pak Prabowo gitu, Pak Prabowo ini kita mau mau bikin lomba sepak bola ini. Pialanya menurut Pak Prabowo kayak gimana ya? Gitu kan lu urus aja sendiri kali.
Beneran itu. Seaneh itu ya. Serandom itu Tapi ya. ada yang nggak berurusan sama stand up nggak bang? Irisannya sama stand up? Nggak ada. Ada juga. Personal biasanya. Apa tuh paling aneh Ini dari daerah juga. Enggak, dia Jabodetabek nih. Oh, Jabodetabek. Datang ke gua. Paling aneh apa tuh Bang? Iya. Bang, saya mau cerita dikit ini bang, gimana bang ya? Kenapa lu? Ini bang, titik saya bernanah. Sumpah. Nah, Konsul. gua kan presiden komunitas stand up. Bukan presiden komunitas titik sehat. Jadi lu jangan nanya sama gua. Kalau gua, awe presiden komunitas titik sehat. Baru lu gue. Kenapa? Bener. Nah, itu apa lu bang? Ntar gua kasih tau orangnya. Ya. Lu juga kenal. Dia sakit udah gitu dia takut tuh. Takut, dia googling. Dapat satu buah klinik, didatengin sama dia. Nah, kayaknya kliniknya itu inilah bohong lah. Oke. Karena mungkin ngincernya yang kan kalau penyakit-penyakit kayak gitu kan orang kadang-kadang suka malu ya. Malu. Itu katanya dimintain 20 juta apa berapa gitu. Anjir. Kalau nggak saya potong, ini mesti dipotong. Nah dia gara-gara itu dicerita sama gua. Atau gua goblok. Ngapain gua ngurusin beginian dah. Tuhan ya Allah. Sesulit itu berarti bang ya ngurusin stand up Indo ya berarti ya? Ya sebenarnya sih mungkin iya enggak ya. Gua nggak tahu ya kalau sekarang Ajis mungkin udah pada lebih Dewasa dewasa juga. Ya. anak-anaknya si komunitasnya juga udah lebih mature gitu. Jadi mungkin permasalahan-permasalahan yang kayak gitu udah inilah. Yang berantem gitu yang satu kota ada 2 komunitas gitu. Oh, Ya, biasa Selalu penengah tuh lo ya. nah, iya, maksudnya kayak ya Allah gitulah yang ini saya yang mendirikan, Bang. Tapi ya yang lain ngerasa dia tidak berkontribusi. Kayak gitu-gitulah. Ah iyalah itu Itu dulu banyak sih, sekarang kayaknya udah mulai dewasa kayaknya udah enggak. ini lagi. Tapi Bang Awe, lu menikah Bang Awe gimana tuh? Menikah seru gak? Akhirnya. Akhirnya. Oh, iya. Tadi gua tadi lu ngundang gua kan set gitu. Yuk ini merit. Terus ada udah anjir lah 40 nikah nih gitu. Ada itu ada 40 Bang Awe berarti happy banget nih mudanya nih lu. 40 baru merit ya, Bang. Iya, gua nggak, maksudnya orang juga nanya gimana nikah? Ya mungkin karena udah tua kali ya. Jadi maksudnya kayak ya udah aja sih, nggak gimana kayak udah. Dan tapi gue bersyukur juga jadi ngerasa lebih siap aja. Kayak lebih siap, lebih oh ya kan denger juga ngeliat kalau nikah tuh harus banyak toleransinya, komunikasinya yang benar gitu-gitulah. Jadi gue fine happy aja sih, menyenangkan aja kayak jadi ada temen terus gitu, terus ada yang dipikirin gitulah ininya. Enggak punya tanggung jawab lebih ya, punya tanggung jawab ya. Nggak secuek itu, kayak dulu kan seruntulan aja gitu. Iya. Tapi lu sempat ini bang, sebelum nikah konsul dulu gitu sama siapa nanya-nanya soal pernikahan? Sama Kaseto. Sama Kaseto. Terlalu dua sih. Nggak tahu mungkin biasanya atau ngubungin misalnya kayak ke Bang Rio. Damkar. Enggak, maksudnya konsul mamlong. Cara gas bocor. Saya mau nikah nih, gimana ya? Enggak sih. Gue ngelihat orang sih. Gue ngelihat orang banget. Misalkan ada teman-teman kita juga misalkan gitu ya. Nikah, oh dia tuh gini ya kalau nikah ya. Oh dia tuh terus kayak jadi milih gitu. Oh kayaknya kalau gue ntar nikah, gue pengen rumah tangganya kayak gini dah gitu. Santainya begini. Terus mungkin ada kayaknya emang ntar kalau udah nikah harus ada waktu untuk berduanya kayak gitu-gitulah. Jadi banyak ngelihat sih karena itu ya perjalanannya kan udah teman-teman udah nikah apa segala macam. Jadi kayaknya Tapi awal mutusin merit dah harusnya gitu. Awal mutusinnya begitu yakin sama istri waktu itu ini nih kayaknya ini ya. Iya happy aja. Happy. Begitu sama dianya happy. Waktu dari pacaran udah ngerasa happy, ini cocok nih. Happy ini terus kayak seneng ngabisin waktu sama dia ya udah. Oh yaudah nikah aja dah gitu. Jadi bukan yang kayak rasa pengen nikahnya dulu. Maksudnya kayak, aduh gue pengen nikah nih siapa ya sama siapa ya, nggak gitu. Bukan yang gitu ya. Jalan aja dulu, rasa cocok. Happy nih. Ya udah. Seru aja. Jadi hidup bersamanya makin happy gitu.
Tuh dengerin Is. Ah. Ya emang, no, dia tuh Bang. Melihara kadal mulu. Enggak ada. Enggak ada melihara kadal. Tapi udah kan itu tuh kan komik sekarang kan beragam tuh Bang Awe sekarang, tapi udah mulai di strata rata-rata materi komik tuh kan pernikahan tuh. Ya. Berarti lu pas Mary tuh ini nih udah nih gue akhirnya ngerasain juga apa yang komik-komik rasain, mungkin keresahan tentang berumah tangga gitu-gitu sekarang tuh udah mulai ada ke situ. Ada dikit. Ada. Ada sedikit sih. Tapi nah ini nih sebenarnya kayak gini-gini kan jadinya ini ya. Kalau gue suka mikir kalau di stand up tuh kalau kita ada materi tentang rumah tangga, berarti rumah tangganya agak nggak enak tuh. Lagu dong. Kayak di rumah tangganya tuh ada yang nggak asik gitu kayak. Iya. Terus gue tuh ngeselin banget. Iya sih bener sih. Meresahkan banget. Jadi gue juga nggak pengen amat. lebih kayak hal lucu aja lah. Lucu aja, lucu ya, iya. Beberapa juga udah kayak waktu itu gue nonton Radit. Gue lupa cerita apa ya. Ini cerita apa gitu kan. Lupa ya cerita yang mana nih. Itu gue belum nikah, setahun atau 2 tahun sebelum nikah lah. Radit cerita soal, ini maaf ya dia ceritain beatnya. Dia cerita soal suatu hari istrinya si Anissa bawa handphonenya Radit, nunjukin ke Radit. Nih, kenapa nama aku Anissa? Gitu. Iya, Maksudnya iya. kenapa di handphonenya dia namanya Radit, namanya istrinya Radit, Anissa Aziza. Ditulisnya sama Radit. Ya. Tapi kan di kontaknya. Biar Di kontaknya. bukan nama kesayangan gitu. Iya, pokoknya nggak ngerti lah. Iya. Nah, gue ngakak tuh pas itu. Waduh, itu lucu banget tuh. Iya, bener Jadi sih. kayak, lah kan emang itu, ya tanya bapak kamu lah. Iya, nama-nama kan. Nah, kenapa nama aku di sini gitu? Gue ketawa tuh. Nah, itu kejadian di gua. Akhirnya kejadian di Iya, kan gue bini gue kan gue namanya aja kan. Gue nggak pernah gue ganti, nggak pernah apa. Terus suatu ketika lagi di mobil tuh. Nah, kalau di mobil itu kalau ada yang WhatsApp itu dia nongol tuh di layarnya gitu. Terus waktu itu dia kayak ngirim sesuatu lah, ini aku kirim ya gitu, keluar nama dia gitu. Kok nama aku gitu sih gitu. Lah kata gue mati Radit nih kata gue. relate langsung relate. Lah sama. Materi Radit. Langsung Tapi gue dialami. nyimpennya siapa ya? Gue iya kayaknya dah. Bukan nama. Gue nama lengkap aja soalnya, nggak ada. Mungkin pengennya istriku atau apa. atau iya apa kali ya. Nggak, waktu itu masih pacar dah. Oh, gue iya maminya Bob sih, iya. Maminya Bob dan Disi. Mobilnya Bob. Jadi nggak ada hubungan sama dia. Kayak tetangga. Iya, maminya Bob dan Disi. Iya benar. Gitu. Kalau gue nama lengkap aja udah gitu. Iya. Waktu itu sebenarnya nggak ada ini. Waktu pertama kenalan nge-save, udah nggak pernah ganti-ganti lagi kan gitu ya. Iya. Cowok kan gitu males aja. Males ganti-ganti. ya. Memang repot juga perempuan Iya. kadang-kadang sih. Orang gua ada temen sekarang udah kerja di mana, namanya masih si Anu Kompas TV. Padahal dia dari Kompas ke Trans kemana, itu masih ada Kompas TV-nya itu namanya. Ya karena Males diganti. Males ganti. Iya, Udah bener. penting gua tahu orangnya gitu. Gitu dah. Ya paling kayak gitu-gitu sih. Pengennya juga dan pengennya nggak yang gimana-gimana sih gitu lah. Nggak, pengennya nggak nyampe kayak David lah gitu. Apa yang bikin ayah ikhlas 2? 2 kali. Kayak resah banget. Kayaknya nggak ikhlas itu ya. Kayaknya nggak ikhlas Kalau 2 dah. kali mah nggak ikhlas Udah itu ya. ikhlas dah, iya. Kalau ikhlas mah udah kali Iya, nggak usah sekali. cerita. Sekali cukup. Masa ikhlas bikin spesial itu mah nggak ikhlas. Ikhlas kok diduitin. Tapi Bang, lu ada ini nggak Bang? Pas lagi awal-awal nikah nih, ini berarti masuk ke bulan keberapa Bang? Sekarang? 20 Juli, 20 Agustus, 20 September, 2 bulan. 2 bulan lebih lah ya. Hampir 3 bulan ya. Ada beberapa ini nggak kayak harus adaptasi lagi setelah tinggal bareng gitu? Kan biasanya kan baru tahu nih ternyata kalau aslinya gini nih pas tinggal bareng gitu. Nah, jadi agak kemulai ke ini tuh istri gue gimana, gue gimana. Ini takutnya jadi nyombong ya, maaf ya. Tapi emang kami tuh lumayan rapi lah orangnya berdua tuh, kami berdua Asik ya. lah ya. Iya. Asik. Nah, bedanya gua itu rapi banget, nah dia tuh bersih banget, dia tuh higienis banget, higienis. Nah dia tuh
over higienis tuh dia tuh menurut gua. Oh, jadi Ah. ya apa-apa ditisuin, bersihin pakai tisu. Iya, gitu pokoknya ya. dia yang bersifat dia ngepel tuh 2 kali. Oh, Basah dulu, baru kering. Wih, sampai 2 kali. Iya 2 kali. Terus tau nggak lo kalau misalkan di kloset tuh di flush cus, gitu kan? Kadang-kadang kita suka pakai ini tuh yang jadi airnya jadi biru. ya, ada obatnya. Iya. Atau biasanya ada yang cetokan tuh ditempel di Ya. cetok Ya. gitu Ya, di yang situnya. punya Nah, dia. tadi dua-duanya. Lengkap ya. Dia dua-duanya dia. Lengkap ya. Pokoknya, dia pokoknya sama ini. Tapi kalau rapi enggak, ntar inian apa masang karpet miring gitu. Nah itu gua gitu. Oh, tapi sebenarnya matching ya? Iya, nggak terganggu sih. Iya, Cuma memang kadang-kadang, iya. udah apa kamu kayaknya terlalu ini banget dah gitu. Gua denger lo gitu, gua langsung kayak anjing gua jorok banget. Gua langsung ngerasa jorok banget, ternyata ya anjing gua dah. Cuci muka pakai tai ya. Bukan dong. Itu mah jijik, bukan jorok lagi udah jijik. Urusan Cuci gua muka pakai dua-duanya tuh tai. sembarangan gua dua-duanya. Ah, udah pulang berak dulu. Mau tidur. Buset gua tuh, baju semua berantakan. Enggak, mulai ininya ini. Kadang-kadang tuh dia tuh misalnya pulang gitu ya. Kadang kan capek ya. Udahlah. Enggak, bukan kalau pulang masih mending deh kayak suka gigi dulu, gitu-gitu. Oh. Lah, udah besok aja lah pagi gitu. Sikat gigi, udah. Tapi itu masih mending. Nih kadang-kadang nih, misalkan gua sore mandi, pakai baju kan, pakai baju dah. Terus kita ke ini yuk, ke ada yang mau dibeli nih. Ke mall Di misalnya. mall. Mallnya tuh deket banget yo, cuma 5 menit di rumah gua. Udah, gua bawa rumah, masuk mobil, ngeng. Terus kita mau beli, itulah di toko alat-alat perkakas itu. Iya. Nah, di mall itu, gue bisa langsung di depan pintunya. Jadi di lantai 2 gitu ya, gue parkir di situ, set. Udah gue turun mobil, langsung masuk tokonya tuh, gitu. Beli, balik lagi udah begitu. Pulang. Mau tidur nih, mau tidur. Itu ganti dulu bajunya. Kotor. Rasa kita masih bersih kan ya? Lah, itu juga dia pakai keluar. Ya kan cuma dia keluar masuk mobil ke toko. Kamu kagak ininya. Masa gitu tuh. kotor? Iya. Iya sih gua enggak. Jadi tidur harus ganti baju lagi. Pokoknya setiap keluar berkegiatan ganti baju tuh. Iya. Iya, dia tuh gitulah. Padahal lu juga nggak ngerokok kan? Kalau Enggak, perokok kayak gua, bau rokok. iya pasti Enggak. pulang ganti baju. Gua enggak. Iya ada sih. Lah, kan cuma itu doang tadi. Iya benar. Lu pakai keluar. Ya kan dia cuma masuk mobil. Enggak. Masuk toko perkakas, keluar, masuk mobil lagi pulang ya. Enggak yang bener sih. guling-guling gua. Paling gitu sih kalau dia tuh. Menurut gua over higienis. Overhigienis ya, iya sih, berasa sih. Ya, berasa banget pasti. Ya, tapi bagus juga lah. Bagus ya. Iya. Bisa ada yang ngingetin juga kan. Terus kan Bang Awe nikah sama yang sama istrinya nih. Dapat ini Sama nggak? yang Nggak. yang mana? Iya, sama yang sekarang. Oh iya. Nah, berarti ada yang dulu dong. Wah, kacau ya, kacau. Kan Bang Awe baru nikah. Ya. Nah, itu Dulu nah. kan Bang Awe ada sahabat dekat Abah sama Iya. Ican. Ada ini nggak Bang? Apa namanya? Pesan-pesan gitu dari Abah sebelum Bang Awe nikah gitu. Bisa kan lo Pican deket banget tuh. Iya, iya. Deket Jadi banget Pican ya. ngerasakan gue udah lebih Iya, dua merit iya, nih. iya. Gua kalau cerita soal Bican tuh Kalau itu nangis juga di sini. gimana ya? Cerita soal Bican tuh. Gua kalau cerita Bican tuh seneng gua. Banyak Abah di sini nangis di komentar, keren banget aktingnya. Anjir. Ya Allah. Soal pernikahan enggak sih dia? Enggak ya? Enggak lah. Kayaknya mungkin dia udah tahu lah kalau si Awe mah tahu mau ngapain gitu kayaknya mungkin ya. Tapi dia kayaknya salah satu orang yang paling happy lo merit soalnya. Ya itu berlebihan dia sebenarnya. Dia tuh dulu kerjanya tuh kalau misalnya ada siapa nih. Misalnya gini deh. Kadang-kadang kita kan namanya kerja ya. Ketemu gitu. Kayak gue syuting di sini nih. Terus ntar ada teman-teman nih di sini gitu ya. Entah produser, entar apa gitu atau tim kreatif. Kawe foto dong, foto cekrek gitu. Kan diupload kan gitu. Bisa tuh komen tuh. Ambil itu aja, we. Gitu. Dan itu setiap begitu. Ntar ketemu temen, we, boleh tuh, we, sama itu aja. Oh, itu mulu. Semua kayaknya mau dijodohin. Iya, ngapa sih lu, kata gua. Ambil aja buat lu sono. Ribet sendiri dia. Ribet sendiri ya? Ribet sendiri. Nggak tahu kenapa.
Padahal dia kayaknya juga nggak happy banget itu. Dia mungkin sebel kali ya. Anjing Jawi sendiri mulu dia. Iya mungkin. Happy banget. Happy banget. Jangan dia udah ada buntutnya. Jadi apa namanya? Dia yang pengen banget kayaknya gitu. Pengen banget ngeliat lu merit segala Iya, macam iya, ya. iya. Makanya se-excited itu setiap ada foto sama siapa. Sama Itu itu aja, aja, Mek. sama itu aja, sama itu aja. Iya, iya. Tapi lu memang deket loh kalau kita dengar kan memang dari sekolah ya, Bang, ya. Temen SD. Dari SD loh, ya. Buset ya, buset. Sahabatan udah berapa lama berarti ya? 30 tahunan ada? Iyalah ya. Ya 30 tahunan, gila ya. Itu dan gue lumayan gue tuh ada pertemanan SD tuh lumayan gitu. Jadi maksudnya yang sampai sekarang masih liburan bareng gitu. Oh iya, masih main gitu. Ada beberapa lah. Agak aneh gak sih teman SD masih sampai sekarang? Tapi Kalau gue yang ngalamin sih enggak ya. Karena ya udah nyambung terus aja. oh karena satu komplek ya. Iya juga. Mungkin ya, salah satunya mungkin itu juga, kan. iya. Tapi nggak deket-deket banget juga sebenarnya rumahnya. Nggak yang kayak tuh rumahnya situ nggak kayak gitu, agak jauh. Bekasi-Bekasi juga. Dan nggak cuma cowok, ada ceweknya juga. Oh. Gitu. Jadi ceweknya sekarang udah nikah. Jadi sekarang suaminya teman kita gitu. Ih, masih Seseru. nongkrong, Iya. masih main. Sebenarnya sih. sebenarnya geng seminggu tuh kan begitu. Teman sekolah, teman rumah, ya itu nyampur lah jadi satu. Jadi kalau kita liburan, berisik. yang di dalam nih ya. Yang di dalam berisik banget orang. Ya. Mau buka kali tokonya nih. Kan kita numpang ceritanya. Untuk mobil ke ruko. Lo kan preman. Aman aja, aman. Iya, jadi masih jalan-jalan sekarang masih liburan. Tapi kok gua waktu kan pernah ngundang Pican sini toh. Iya. Nah Pican tuh sesedih itu gitu ketika ngomongin lu tuh kayak dia haru Punya banget. duit kali dia nggak punya duit lagi. Dia tuh nangisnya karena aduh anak gua putih les lagi nih. Enggak, dia ada obrolan setelah kamera mati tuh buat segitunya gua pokoknya sama Awe nih gua. Kedekatannya tuh sangat gua kalau nggak ada sangat Awe gua gitu. nggak tahu lah gitu. Gitu Bang Awe sengaja dia nih. Awe nih ya dia peduli sama kesehatan gue gitu segala Sebenarnya nggak gitu banget sih. Eh? Nggak gitu. Ini kan versinya Pican. Perasaan dia aja itu. Itu perasaan dia aja. Soalnya dia kan melankolis itu gua nggak, tapi gua mau bilangnya dia acting apa enggak, tapi kayaknya dia tulus Enggak, ngomongnya. soalnya gini, untuk orang yang bisa Nah, lu ketawa mulu nih anjing nih. Masa ada temennya dia sedih, senang dibantah sama yang dibilang baik. Enggak, karena lu kalau jadi misalnya lu temenan sama dia gitu ya, terus lu ngelihat dia sampai di titik di mana dirawat tuh udah hal yang biasa gitu. Ya, misalnya gini, kita nanya di grup gitu, terus 2 hari nggak dibahas, abis dibahas, sorry ya kemarin gue dirawat gitu. Nah, Pican sering. Nah, Pinja tuh udah sampai titik itu, lo pasti peduli lah kalau udah gitu. Iya sih. Lo kayaknya diomnya mulu udah gitu. Oh. Dia tuh udah sampai titik ditelepon sama rumah sakit. Pak, sehat. Coba lu bayangin. Udah sampai di titik gitu ya. Iya, ditelepon rumah sakit. Rumah sakit. Di make sure sama rumah sakit anjing itu kan. Jadi ya jelas inilah kalau waktu itu gitu. Terus kayak waktu soal kerjaannya dia stres banget gitu. Ya gue bilang kalau kayaknya kalau udah nyangkut ke kesehatan udah nggak worth it lah gitu. Udah lu cabut aja. Kalau kayak orang kayak lu mah bisa lah kerja apa kek, gue bilang gitu. Dagang atau apa, gue bilang gitu. Jadi Ya sebenarnya lebih ke gitu sih. peduli aja sebenarnya ya. Ya iyalah temen-temen aja. Iya. Iya benar, maksudnya lu juga ya sama kalau misalnya lu kayak iya sih pasti ngelakuin hal itu. Cuma Pican tuh cara mengungkapkannya seperti itu gitu. Emang cara ngungkapin gue drama, dia tuh drama. Biarin nih dia. Masalahnya gue kalau nggak ada Awe gue nggak tahu lagi. Awe geter ngomongnya bang, soalnya bang. Bibirnya geter. Gue makan kali. Syuting apa sih ini? Laper banget. Tapi emang Pican tuh seplanet itu Bang Awe, isi kepalanya. Iya, dia lebih ke asbunnya ya, kayaknya. Ya. Celetukannya. Dia kan seneng banget ngobrol. Dia itu kebalikan sama gue tuh, dia seneng banget ngobrol. Dia tuh kalau ketemu siapa ngobrol. Iya sih. Kayak dia bisa duduk di bandara, tiba-tiba ngobrol sama orang gitu kan.
Sama orang lain belum aja. Iya. Ngobrol mulu, ngomong mulu. Makanya kemarin satu gengan podcast minggu sakit. Oh, satu gengan sakit? Iya, sakit nih. Ini pada sakit ya gitu kata gua, nih kayaknya musim sakit gitu. Terus iya tuh, nah kayaknya awalnya gara-gara Spican tuh gitu. Iya sih, tapi emang gua awalnya gitu. Ya tapi kan belum tentu dari lu pasti, lu kan banyak ngomong, jadi jadi itu kalau lu sakit, semuanya jadi sakit gara-gara lu ngomong mulu. Astagfirullahaladzim, Pican lucu banget orang ini, brengsek banget dah. Gua kayak waktu ngobrol sama dia tuh gua nggak belalar mana gitu kan gitu. Kayak Naik kaget. turun iya, ketawa-ketawa aja geter. Ketawa tiba-tiba gitu. Di dalam banget nih sama Bang Awe nih kayaknya nih gitu. Iya tapi ya sahabat gua lah. Sahabat Sahabat banget. Sahabat banget ya. Ya udah kayak saudara lah gitu. Ya emang udah ada soalnya ya namanya teman dari kecil ya. Iya, gitu. iya, Teman iya. dari kecil udah beda sih kayaknya. Iya. Terus pertemanan. Makanya gini kalau misalkan orang suka nanya kok podcast minggu bisa kayak gitu sih gitu ya. Obrolannya apa segala macam. Itu tuh soalnya kita ketemunya nggak kayak datang bikin podcast gitu. Ketemunya udah dari dulu. Jadi jauh sebelum podcast minggu bercandanya udah begitu. Iya. Cuman ini baru direkam aja nih. Direkam nih ya. Berapa tahun sebelumnya tuh nggak pernah direkam gitu. Pergi kemana, ngobrol, bercanda-bercanda gitu. Nggak pernah direkam doang. Baru itu pas direkam gitu. Iya. Kenapa sebutannya bocah nanas Bang Awe? Nah, itu tuh gua Awal mulanya. Itu dari pendengarnya, jadi ada obrolan kita tentang setan nanas lah pokoknya. Setan nanas. Apa sih setan nanas? Jadi gini, gue waktu itu syuting. Gue syuting di Sukabumi, syuting film horor. Gitu. Terus di podcast minggu dia ceritain, ini gue baru kelar syuting nih di Sukabumi kemarin. Tapi dia nanya, lo ada kejadian mistis gak, we? Kalau biasanya kalau syuting itu suka ada kejadian mistis. Gue bilang, nggak ada sih. Oh tapi ada sekali. Gue bilang gitu. Jadi pas lagi syuting, tiba-tiba kameranya gerak, terus si kameramennya teriak tuh. Itu ngapain di situ? Gitu. Karena kayak ada orang. Gitu. Padahal bukan. Terus, nah si Pican ngomong, oh setan nanas gitu. Kata dia, kok setan nanas sih? Iya. Setan penasaran katanya dipotongnya nggak bener jadi dia. Nanasnya dipotongnya nggak bener jadi setan. Gitu awalnya gitu setan nanas itu. Awal mulanya dari situ, Bang. Jok setan nanas itu. Nah, terus itu lumayan ngena banget di pendengar kita. Gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang, gue juga lupa tuh orangnya siapa ya. Pokoknya dia tiba-tiba, Bang saya bocah nanas gitu. Langsung. Saya mendengar podcast minggu. Mendeklarasi langsung ke iya. mereka tuh. Oh, mengukuhkan. Jadi bocah nanas. Ya udah, akhirnya jadi itu deh. Begitu. Apa dengerin dulu obrolannya. Dengerin di situ. Saya kan megang itu. Megang apa? Kata Megang apa? Megang apa? Bang tuh nggak tahu. paha. Kata Babi kan yang setan nanas tuh nakutin kalau kuntilanak kan ketawa. Kalau nanas asam seger. Iya gitu. Suaranya gitu. Oh, dia mention itu ya. Gue juga agak lupa itu. Pokoknya kalau bercandaan di situ tuh gue lupa mulu aja. Pokoknya nggak pernah gue ingat. Asal aja Bang ya. Emang lempar aja ya. Jadi biasanya malah pendengar yang lebih inget. Iya. Bang, ini waktu itu gini nih. Oh iya ya, emang gue. Tapi kalau yang ini abang ingat nggak? Kalau abang pernah hampir menjepit orang di pintu Blok M, pintu mall Blok M. Ngejepit orang? Iya. Nggak tahu gue, kapan itu? Ada kan? Ada. Yang Gue abang ngejepit orang? Iya. Hampir ngejepit Hampir menjepit orang di pintu otomatis mall Blok M. Wah, Blok M lupa gua. apa Plaza? Nggak tahu malah Mall Blok M aja. Malah gue lupa nih. Ada. Oh iya. Ini lu bener kan nih? Bener, demi Allah ini Kan bener. jatuhnya demi fitnah Allah. lagi. Ada. Gimana ceritanya? Coba ceritain. Lah, kan lu tahu. Maksudnya yang kejadian siapa sih kan Bang Abang yang kejadian? Lupa Bang Awe. Tapi kenapa Bang lupa itu? Nggak tahu gue kenapa. Gue nih yang paling gue ngerasa berat banget nih di kerjaan yang sekarang. Kerjaan sekarang kita ketemu banyak orang ya. Iya. Oh Itu iya. sering banget gue. Ngapal nama ya? Apa nama? Apa ya ini? Iya. Ini sama Bang Itu. Abang, maaf. Hah? Ini sama Bang Abang.
Ilham. Wendy. Wendy orang Lampung. Lampung abang kan? Robi Changheuk. Pantes banget. Sering gitu gua beneran lupa. Aduh, ini siapa ya? Dan lupanya tuh udah ini ya, emang lu banyak lupanya ya. Iya, dan untungnya Eh. si pendengar akhirnya ngerti, tahu. Jadi kadang gini, "Bang, inget gua nggak?" gitu. Siapa ya? Oh, yang ini. Oh, ya. Tapi itu pernah terjadi di orang penting nggak bang? Orang penting. Hmm. Orang penting pernah nggak ya? Lupa. Ya Allah. Baru ditanya, ada lupa. Tapi emang aneh. Jadi gue tuh di satu sisi Eh. ngerasa gue pengingat yang baik, tapi satu sisi gue pelupa. Jadi kayaknya emang tergantung skala prioritas kali ya. Iya. Mana yang lebih penting ya? Iya. Gue tuh kemarin gue baru nonton ini Rangga Cinta. ADC. ya. ADC itu kan remake kan ya, reboot ya. Jadi, nah gue tuh pas nonton itu gue inget banget filmnya tuh dari awal sampai akhir gue inget tuh adegan-adegannya ngomong-ngomongnya gitu, terus gue kayak kok gue inget ya. Kayak gitu deh. Kayak gitu deh. Tapi di podcast obrolannya nggak ada yang ingat. lupa. Kalau yang ini bang apa? Abang selama liburan di Amsterdam lebih banyak di halte katanya. Iya, itu iya. Ini nggak inget sih, tapi maksud gue iya. Iya, karena naik kereta kan. Naik turun kereta. Salah. Salah. Kenapa? Apa kan pengen Kan mau yang ke tahu? Amsterdam bang. Apa? Bang mentok mah ketawa ayo. Ada bener dah. Nggak jelas. Maksudnya kenapa bang banyak di halte kan nggak kemana-mana gitu? Enggak, Kan kan lu kemana-mana? naik turun kereta soalnya. Aman bang Awe. Aman bang Awe. Apa sih? lu Bang Awe pelupa. Lo dapat info apa sih? Yang mana? Coba cerita aja sih. Yang itu bang Awe. Domelin tuh kan lu Lu maksa gue cerita dong, gue nggak inget. Ya udah nggak apa-apa bang Awe. Iya, Nggak usah dipaksa. Lebih banyak di halte. Di halte. Karena Ya nggak tahu karena apa bang. Kenapa ya di itu halte kan aja? kereta kali. Udah gue jawab salah. Ya ada kalinya. Lah nggak tahu. Iya, Gua nggak emang ikut. Karena naik turun kereta. Oh, Jadi itu banyak doang. di halte. Iya. Istirahat capek. Karena gue rasa dia salah juga. Salah kayaknya. Sering banget Bang Awe salah ini emang bener risetnya. nggak? Abang pernah keracunan makanan, terus keracunan makanan masakan sendiri, abang dirawat di RSUD Batu Sangkar. Batu Sangkar di mana? Itu bener. Padang, di Padang. Bener nggak bang Awe? Di Sorong. Oh, lebih jauh astagfirullah. Di Papua. Oh. Enggak pernah. Mana nggak pernah sih semua nggak pernah bang Awe. Lu bawa info apa sih nih? Hanyut. Di usia 10 tahun. Enggak pernah. Gua nggak pernah. Masa? Informasinya semua salah. Nah, ini baru kali ini riset salah semua nih. Jangan kelengkeng. Nggak pernah. Yang bener dong, ayo mana? Ada nih satu nggak tahu ya. Nah, ini bener nih. Tapi aku yakin Bang Awe lupa. Tapi aku yakin coba ya. Coba ya. Tapi janji. Ya. Aku ngelihat Bang Awe itu ya aku mendeskripsikannya Bang Awe konsisten. Jadi Bang Awe itu punya Facebook. Ya. Di Facebooknya dia nulis tanggal berderet dari tanggal berapa? 27 Pernah. Juli Iya, pernah. sampai 2011. Ngapain, Bang? Jadi di status Facebooknya tuh 27 Juli 2010, besoknya kayak- 28 Juli. Kayak Ngapain? nge-tweet lah, kayak Iya. nge-tweet gitu ya. Iya. kayak nge-post. Sampai 2011. Kenapa berhenti 2011? Udah nggak main Facebook. Masuk akal. Berarti kalau udah sekarang main, lanjut. Lanjut. Coba Bisa aja. aja. Maksudnya aku bingung posting apa ya? Posting tanggalnya tiap hari. Terus Nggak harus posting. tiap hari terus konsisten. Gue pengen tahu sampai kapan nih gue kuat gitu. Udah. Challenge-nya mudah ya. Challenge-nya mudah. Susah, cobain. Iya. Enggak mau, bukan susah. Cobain di Iya sih. mana coba. Kadang kelupaannya, kadang Iya, kelewat. lupa. Iya. Itu butuh konsisten tuh. Konsisten. Itu benar, itu benar. Itu udah Bang Awe. Itu gue inget, berarti bukan tadi mengasal lu. Lu Iya, ngasal. nggak ngasal itu ada. Benar. Benar. Demi tinggi wingki ya. Gue hampir ngejepit orang di pintu otomatis Blok M. Iya. Kok bisa di Blok M ada pintu otomatis tapi bisa kejepit orangnya? Karena pintu sendiri ya? pintunya susah ditutup. Jadi abang paksa tutup gitu. Wah, udah mulai. Berarti dia yang jepit dong kalau Bang Awe pas Iya, nutup pas gini. ada orang masuk gitu, hampir Kayaknya kejepit bukan gitu. aneh kali. Itu beneran, Bang. Oh iya deh. Hanyut. Kalau hanyut itu
Bohong lah kan di Bekasi Bang Awe. Gue pernah ini, pernah ketimpa palang parkir di Ratu Plaza, gue pernah. Nah, jalan kaki. Iya, jalan kaki yang buat mobil kan. Iya. Gitu, gue jalan terus tang gitu. Pernah gue. Aduh, pernah. gue pernah juga itu. Kalau Gading gue pernah. Oh, dia kan satpam, abang satpam. Iya, Gua Gading. pernah. Kalau apa? Enggak, tar dulu. Karena bang satpam. Emang kalau satpam harus Kan sering di itu di belakang itu. Tapi mikir goblok. Ya, bisa katakan ya, kan karena seringnya setiap hari. Karena abang satpam. Iya. Masa satpam harus ditimpa pakai Tahu goblok kan Kan makanya setiap lah. hari ketemu pelang itu. Jadi masa nggak ada sih satu momen yang salah gitu. Ada dong pasti kan. Iya, mungkin ya belum Iya, manusia. blunder. Kan manusia. Ya, Itu ada gua pernah. Oh. Oh. Lu punya tanya gue deh, apa pengen cerita tentang apa sih gue Ayo udah coba. Soalnya ini fun fact lu cuma satu yang bener. Soalnya dari tadi salah semua nih. Salah semua. Masa yang di RSUD itu enggak sih? Yang masih yakin yang keracunan. Keracunan masakan sendiri, Bang Awe Iya. masak sendiri. Di Terus RSUD keracunan. Batu Sangkan. Gak pernah, gak pernah gue. Nggak pernah. Gue pernah ngerasa keracunan. BG. Nyenggol. Ini ada hubungannya sama stand up nih. Apa bang? Apa, Bang? Jadi gue waktu itu gue lupa dari mana, terus gue makan di pinggir jalan tuh nasi goreng, nasi goreng lapar. Nasi goreng kagak enak, asli kagak enak. Terus gue rasa intel deh itu, beneran di daerah kota. Kok ini sih kagak enak banget nih ini. Ah udahlah gitu udah. Terus gue ke Usmar nonton stand up. Gue inget banget di Usmar. Nah di Usmar Ismail, kaki gue lemes gitu. Ini kenapa ya? Terus pandangan gue gini, lah ini gue kenapa? Terus gue, wah ini keracunan nasi goreng nih. Lapar kali ya bang. Kan kurang. Kalau keracunan ada muntah, terus itu diare. Itu enggak. Itu emang iya. Iya kalau Emang lu keracunan. keracunan? Pernah nggak lu? Bisa ngomong kayak gitu? Nggak pernah sih. Ya Tapi kan udah, yang BG itu ngapain? main kejang-kejang gitu. Ya pokoknya gue ngerasa badan gue, terus kenapa dong gue tiba-tiba kok kayak Ya, ngawang. terus kaki gue lemes gitu, terus kayak agak kayak getar-getar gitu. Oh, Rogo Sukmo biasanya. Punya aji-ajian dong. Iya. Ada Udah keluar badan itu. Ada itu yang dia bilang tadi. Apa dia bilang apa? Raga Sukma itu apa? Dia itu kebelah dua badannya. Bukan di kebelah dua itu mah amuba anjing. Sukma itu kan apa? Roh. Ya roh. Rogo itu rogo, jadi ngerogoh. Saya rogo kamu. Sukma ngerogoh Sukma. Roh jadi rogo. Satu lagi bang Awe. Penasaran Apa? dia. Masih berusaha masih dia. berusaha. Masih berusaha dia. Bekerja kamu. Waktu itu apa? Ada seminar, jadi semua karyawannya disuruh buat apa? Oh ya. Apa? Konten, materi. Motivasinya apa untuk hidup gitu, Ya. motivasinya. Yang lain tuh pada keren-keren, pengen ini bang. Iya, gua tuh Simple. kan gue dulu di pabrik kan. Oh, pabrik buruh ya? kan gue buruh. Oh iya, dulu. di pabrik. Terus dulu kalau awal tahun tuh kadang-kadang si pabriknya ini manggil motivator gitu. Tiap bulan bang. Awal tahun. Setiap tahun. Tiap bulan boncos itu. Dia ngomong di depan buruh semua. Nah, ceritalah tentang motivasi hidup apa gitu-gitu. Terus dia bilang, saya akan mengajarkan Anda satu cara agar semua keinginan Anda tercapai di dunia ini. Itu. Nah dia nulis, coba sekarang ambil secari kertas, tuliskan 10 keinginan terbesar Anda, gitu. Nah dia bilang dia akan ngajarin. Nah, intinya sih sebenarnya cuman ditulis, habis itu Kumpulin. lo bawa terus, Lo bawa. lo sholat, habis berdoa, lo baca, terus gitu lah intinya mah begitulah. Jadi supaya kita fokus gitu. Nah habis itu dia mau nyontoin, oke sekarang saya akan minta contoh, coba mbak ini ada satu teman gue lah gitu, karyawan juga, naik ke atas panggung dia. Dibaca. Nah gue tuh bingung tuh waktu 10 keinginan terbesar gue apa ya? Banyakan Gitu. banget. Bingung nih gue. Apa ya gue? Udah gue tulis aja. Oh yaudah. Waktu itu gue lagi seneng-senengnya musik. Ya, sampai sekarang juga sih seneng musik. Nomor 1, nonton Blink-182, nonton Sum 41, nonton Metallica. Pokoknya itu semua nonton. Nonton konser. Nonton konser semua. Dipanggil satu temen gue tuh, mbaknya coba sini. Ya coba bacain mbak, apa keinginan mbak? Naik haji orang tua. Terus apa mbak, beli rumah. Wah pokoknya kok bagus. Ada maju temen gue lagi. Kayak mulia-mulia gitu. Gua langsung, jangan sampai gue dipanggil.
Tapi emang dipanggil gak? Enggak untuk ya. Jangan sampai ini Kalau gua dipanggil nonton Metallica. Tapi kan ada yang kewujud kan bang? Nah, setelah perjalanan hidup segala macem, gue agak ini juga, kalau kertas itu masih gue Pegang. itu udah banyak banget listnya. Gue inget banget soalnya. Jadi kayak Blink gue udah, Sum 41 udah, Metallica udah, Nirvana Glory udah, gitu-gitu. Slipknot udah. Tercapai semua ya? Udah Iya, mulai kecentang-kecentang ya. udah kita. Iya. Kayaknya yang belum tuh System of a Down. Nah itu pasti masuk di list gue, tapi belum. Oh itu yang terakhir belum? Ya belum pernah dari list itu. Green Day udah. Green Day ya. Ini udah ya. Nah berarti masuk akal juga. Iya ternyata dia bener ya. Bener bang. Masuk akal. Jadi Kenapa kayak cuma nonton konser ya kan ya? Iya. Kan Masuk saya akal. ingin punya tol layang. Nggak usah punya pribadi sombong banget. Mahal itu mahal Sedih. tuh. Kayak gua- Satu lagi yang harus abang tonton, Apa tuh? berlayar. Jelas lu. Berlayar, keren kan? Itu tuh. Ayo ingat. Tapi emang lu itu ya, Bang, segitunya pengen jadi musisi dulu ya? iya. Vokalis ya? Iya sebenarnya apapun sih. Hmm. Pokoknya awalnya suka musik terus jadi anak band enak kali ya. Tapi nggak bisa main alat. Suara juga begini doang. Akhirnya waktu itu sempat berkeinginan untuk kerja apapun yang berhubungan dengan Musik. musik. Hmm. Gitu. Makanya dulu gue sempat ngefans sama Soleh. Ah. Soleh itu kan wartawan Rolling Stone. Ah. Wartawan musik. Terus gua kalau misal Rolling Stone tuh dulu tiap bulan bikin namanya Rolling Stone Release Party. Dia ngundang band-band gitu ke kantor, jadi manggung di kantornya. Iya. Kantornya Rolling Stone. Nah, MC-nya selalu Soleh. Oh berarti lu tahu Belum Kang stand Sol, up. tahu Kang Sol dari jauh Dan hari ya? itu Soleh udah lucu. Makanya gua tahu dia lucu karena di band-band dikata-katain sama dia gitu. Iya. Lagunya apa itu gombrang. Masa band baru manggung nih gitu. Gombrang. Emang sembarangan ya dari dulu ya. Jadi gue udah tahu tahu dia, udah ngefans gitu sama dia. Jadi lu melakukan hobi lu ya berkaitan sama musik-musik lah ya? Iya. Bahkan lu sempat cerita sama gua sampai apal manajer-manajer Iya, manajer Oh, band iya, ya? Sampai Tahu segitunya. gue, tahu. Karena gue baca majalahnya, langganan majalahnya. Rolling Stone tuh gue langganan. Terus jadi kayak sampai bahkan personil, oh ini nih manajernya si ini, gue tahu. Lu ngeriset sedalam itu berarti Bang ya? Sesuka itu. Iya, ya? karena tanpa sengaja ya lu baca apa jadi tahu aja, jadi tahu inian gitu kayak ya mengenal jadi kenal lah. Terus kayak sempat pengen jadi penyiar radio, ya akhirnya kesampaian juga sempat. Makanya gue punya podcast sebelum seminggu. Berizik ya? Berizik, iya musik. bener ya. Anjrit ya. Iya. Karena itu keinginan gue. Bener-bener dari suka terus aja ada aja berhubungan Iya terus ya. ngedeketin aja ya, ngedeketin. Jadi bahkan seminggu sekarang sama si siapa? Band itu apa namanya yang kemarin? Soneta, Buset, bukan dong. Idola saya itu. sama Queen. Wow, iya punya sini Mbak Queen. Sama siapa? Perunggu ya kan, bahkan Oh. kayak Oh, si kemarin yang kemarin live ya kan. live ya. Live Iya, iya. bareng bisa Ya, bareng Perunggu. Temenan aja berteman. Bahkan spesial support. show lu dibuka sama ditutup sama Rock and Rockers ya kan? Iya. Ya, gokil sih. Tapi itu setelah Bang Awe kayak show di endingnya ada musik, jadi banyak menginfluence banyak-banyak komik Bang. Untuk Ya maksudnya ada kayak siapa? Ko Erwin, ada Virsa. emang karena gua bukan kali emang pengen aja kali. Udah Bang, kita masuk ke yang sesi terakhir Bang. Oh iya boleh. Sekarang kita bisa tanya jawab bareng sama penonton yang ada di sini. Oh, oke. Gitu. Ini banyak banget tuh, Banyak. penonton coba tepuk tangan nih, banyak tuh. Oh, banyak. Kita ngobrol. Tanya jawab. Jawab aja. Kita kocok-kocok lu, kocok. Ini dia. Silakan sebutkan nama dan juga zodiak. Oke, halo Bang Awe. Halo. Aku Dinda, zodiaknya Gemini. Bahaya. Bahaya. Ada Gemini bahaya. Iya. Kalau bawa pisau bahaya. Aku mau nanya, kan Bang Awe udah lama nih berkecimpung di dunia stand up comedy. Ada nggak sih pelajaran yang berharga yang paling membekas buat Bang Awe? Ini pertanyaan bener nih. Kalau kita kan tol-tolan nih. Iya, Ini pertanyaan bener nih. Tapi gue lebih suka ental sih. Pelajaran paling berharga dari stand up ya. Ya. Bahwa apapun hal yang lu suka gitu, itu kalau diseriusin tuh bisa jadi sesuatu gitu. Oh iya. Maksudnya
gue senang berkomedi dari dulu ya. Terus SMP itu gue emang udah pengen bikin grup. Grup lawak. komedi. Band. Ya grup komedi. Gue udah pengen bikin grup lawak beneran. Tapi susah banget dulu nyari personil temen ya. lawak. Nah, ya udah akhirnya sampai ketemu stand up, terus berstand up. Nah, sampai akhirnya sekarang itu banyak kerjaan-kerjaan yang kayak ada nih kerjaan begini gitu. Ya contoh, ini gue sama Rio juga baru bareng di Comedy Consultant. Gue jadi komedi dia main gitu ya. Apa itu Comedy Consultant gitu? Kerjaannya bikin lucu dari sebuah scene di film gitu. Kayak film gini aja nih biar lucu gitu. Kan apa ya? Iya, Gitu. iya. Bahkan sampai ada misalkan orang bikin film, skripnya nih. Si penulisnya ngerasa kayaknya kurang lucu dah gitu. Lu bisa nggak, nih bantuin gue nih, gue kayaknya nulis gini. Oh, tapi gue lagi nggak bisa nih, gue bilang, yaudah nggak apa, nih gue kirim aja, dikirim sama dia, gue baca, terus teleponan doang. Iya, ini gini aja nih, ini yang ini gini. Udah, terus bayar. Jadi Iya, kerjaan-kerjaan baru ya Bang ya? Iya, tapi bener sih, Malah bener gue sih. pernah juga ya, suruh ngelucuin film kartun, coba. Gini, Di mana itu dulu iya, gue harusnya. produsernya nelfon. Awe, ini kita mau ngeluarin ini ada film kartun nih gitu. Kita butuh nih masukan. Oh, filmnya udah jadi Pak? Udah. Nah, terus gimana Pak? Nggak apa-apa film kartun, ntar bisa digambar. Jadi dikirim ke gua. Jadi gua nonton film kartun. Ini harusnya gimana ya? Lo pernah nggak nonton SpongeBob terus lo gini? Ini harusnya gini nih gitu. Lah itu jadi kerjaan. Jadi kerjaan. Iya. Wah, Anjir. Jadi, Iya. nah maksudnya kalau tahu gitu kan ya, dulu gua mendingan sekolah komedi aja langsung Iya, ya. bener ya. Wah, Iya sih. Kayaknya pelajaran semua nggak ada yang kepake. Iya, gitu. bener. Jadi apalagi di zaman sekarang kayaknya apapun yang lu suka tuh bisa jadi sesuatu gitu. Bisa jadi menghasilkan uang kadang-kadang. Iya, ya. terus kalau kayak di YouTube juga lo suka ngeliat nggak misalnya ada akun ada channel yang sebenarnya tuh dia tentang pekerjaan dia, tapi dia jadi terkenal akhirnya. Kayak di luar negeri tuh ada yang tukangnya tuh tukang bikin pelang-pelang di jalan. Oh, oke. Yang jadi kan dia misalnya bikin pelang apa? Yang warna hijau-hijau gitu. Ya apa aja, pelang dilarang stop. Iya. Tapi kalau yang di luar negeri dia udah yang pesanan-pesanan ini, jadi dia di ini nama dia satisfying gitu. Oh, Itu sekarang dia, orangnya oh, terkenal. udah banyak tuh, Iya, Kayak orangnya gitu tuh. terkenal tuh jadinya karena tukang bikin pelang. Iya. Jadi kayaknya Terkenal ya, jadi bisa terkenal ya. Iya. Karena ngelakuin sesuatu yang dia suka ya. Dia suka. Iya. Saking dia sukanya sampai dia ahli banget, kita jadi wih keren ya gitu. Oh, bener sih, setuju Menurut sih. gua sekarang udah bisa gitu. Jadi mungkin pelajarannya itu kalau dari stand up tuh Dari kayak stand up, ya. siapa yang nyangka sih, terus kayak bahkan ada kalau gua stand up tuh ada jokes yang mungkin zaman SMA. Sebenarnya tuh ya, ini jokes zaman SMA nih. Kepake di stand up gua kadang ya Allah ini dulu gua cuman buat ke temen nih terus dia jadi punchline terus gini. Yo beneran yo. Bener sih, gue juga ngerasain itu, ada rasanya itu. Jadi itu sih kayaknya kalau dari stand up yang bisa di Tapi kalau gue tuh penasaran sama Awe, lu tuh kan kayaknya beda sendiri ya secara komedi ya di stand up ya, maksud gue. ada buntutnya. Asa belalai. Belalai lagi. Enggak, Bedanya gimana? enggak ya, tapi secara penulisan gitu maksud gue. Mungkin ini kali Secara jokes gitu. teman-teman kenalnya Bang Awe tuh kayak rajanya what if lah istilah kalau di teknik. Ah, gitu. bener. Cepet banget Cepet. gitu untuk kayak ngebandingin pakai ya. ih kok aneh banget dah tapi lucu Iya gitu. Itu gimana sih Mama? Maksudnya Apa emang dari dulu kayak gitu apa gimana sih? proses berkreatifnya itu sampai Ah itu gua nggak tahu, otak kartun aja Bang. Otak kartun. Nah iya, Iya. karena pasti jokes lu tuh kartun banget gitu. Iya. 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 Dan itu emang dari pengaruhnya tontonan atau gimana Bang? Mungkin kali ya. Tontonan Mungkin lu Bang ya dari dulu ya? Nah, gue tuh baru sadar belakangan setelah gue di stand up. Ternyata kalau gue ngobrol apa segala macem, ternyata gue itu lumayan banyak nontonin acara komedi zaman dulu. Oh. Yang tadi gue bilang gue banyak hafal-hafal tuh, gue banyak hafal-hafal sin-sin warkop, sin-sin ketoprak. Jadi lucunya ketoprak humor tuh begini, gue tuh banyak yang nempel di gue. Oh, berarti emang tontonan dari dulu komedi ya? Iya, banget. Jadi emang suka komedi banget. Jadi mungkin itu ya karena jadi belajar dari situ. Oh ini Tanpa lucu. sadar ke Tanpa bawah sadar, ketika stand up ya. Iya Betul. sih. Banyak banget sih inian jokes-jokes zaman dulu tuh yang Masih gua nempel nih. ingat, masih nempel sampai sekarang. Gaya bercandanya gitu segala macam.
Mungkin itu kali. Ya Bang Awe, terima kasih Bang Awe. Tapi sebelum ditutup ini Bang, biasanya nih, ini pesan dari Andre. Andre nih Bang Awe kreatifnya ya. boleh sebutkan satu nama yang Bang Awe benci dan sebutkan alasannya. Satu yang gue benci. Satu orang yang Bang Awe benci dan alasannya. Boleh disensor, boleh enggak, terserah Bang Awe. Alasannya yang sensor alasannya. Terserah, boleh, apapun. Yang saya benci adalah ini tadi obrolan kita bertiga ya. Egi. Obrolan 3/3. Obrolan bertiga. Egi. Langsung bawa orang, anjir. Tadi kan di situ kita ngobrol. Kita ngobrolin lagi ya. Ada itu, Bang. Sensor kan nih? Nggak usah lah. Biar nanti Egi mention nih. Iya, ada kan Egi kan tadi itu kan. Iya. Kenapa? Alasannya Kan tadi kan kata lu dia ngeselin. Kata gua tuh. Kan di situ ngomong. Jangan kayak gitu, Baik, Bang. baik, Gua baik. kemarin nonton dia, temenin dia. Iya, Support gua. kata lu kosong, kata lu gitu. Nggak ada. Kosong Nggak banget. ada, astagfirullah. Sumpah Gi, nggak ada. Nggak ada Gi, sumpah Gi. Nggak ada. Banyak Sumpah kaya. gua nggak ngomong gitu. Nggak ada Bang Awe. Jangan gitu Bang Awe. Lucu banget ini. Nggak ada, Masya Allah, jangan dipip berarti ya kalau sama gue. Lah jadi gua yang jelek ini. Seakan-akan gua ada ini. Apa-apa, jangan Aman, Gi, dipip. aman Gi, aman. Nanti Egi biar klarifikasi. Egi datang ke sini, Egi datang ke sini. Biar Egi datang ke sini. Iya. Iya. Bahaya nih. Oke, mau ada yang dipromoin nggak? Ada. Apa? Jadi tahun depan tuh One Ok Rock mau datang ke Indonesia. Nonton rame-rame. Waduh, kira-kira duluan ya. Ya. Kemarin kan habis Bebas kan promo apa aja boleh. Kemarin kan habis smashing kan? Iya. Terus smashing smashing. sama Foo Factor Tahun depan One Ok Rock. One Ok Rock. Datang lagi. Boleh. Ya udah, Bang Awe makasih ya. Udah mampir di Gultik. Terima kasih. Semoga nanti bisa mampir sini lagi dan makan-makan lagi di sini. Iya, asik. Terima kasih. Dadah. Gurauan Lintas Topik.